Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya. Sebelum datang ke sini, Ratu Feng telah mendengar bahwa ada banyak pohon buah langka yang tumbuh di sekitar makam. Ada buah-buahan roh yang tak terhitung jumlahnya pada pohon buah ini. Jika seseorang dapat menemukan buah spiritual kelas berkualitas tinggi di antaranya, itu bahkan dapat membantu praktisi Rana Ying yang meningkatkan kultivasinya. Melihat keterkejutan di wajah Ratu Feng, Chu Kuang-Sheng tersenyum tipis. Pohon buah-buahan ini awalnya adalah pohon buah-buahan biasa. Tetapi karena dipengaruhi oleh semacam kekuatan tertentu, mereka menjadi pohon buah-buahan spiritual yang kita lihat sekarang. Kekuatan macam apa itu? Ratu Feng bertanya. Chu Kuang-Sheng tersenyum sedikit tapi tidak menjawab. Dia mengulurkan jarinya lalu menunjuk jauh. Ratu Feng melihat ke arah yang ditujunya. Dia melihat sebuah makam besar tanpa batas di ujung taman buah spiritual. Makam itu tingginya ribuan kaki seperti gunung yang menjulang ke langit. Ia memiliki aura yang amat agung dan menakjubkan. Makam itu dikelilingi oleh awan kabut yang menutupi bagian atasnya dan membuat tidak dapat melihat wujud aslinya. Ada batasan terbang di atas taman buah roh, jadi kita harus berjalan menuju ke sana. Chu Kuang-Sheng berkata kepada Ratu Feng dan dua orang lainnya. Pembatasan terbang? Feng Ling'er bertanya sedikit kebingungan. Chu Kuang-Sheng mengangguk. Pembatasan di sini terbentuk secara alami. Kecuali seseorang memiliki kultivasi yang menantang surga, dia tidak dapat terbang di atas taman buah spiritual ini. Setelah dia selesai berbicara, dia turun ke tanah. Ratu Feng dan Feng Li'er menatapnya dengan aneh, lalu mengikutinya. Begitu mereka bertiga melangkah kaki memasuki taman buah spiritual, mereka bisa mencium semburan wangi yang membuat langkah mereka lebih ringan. Chu Kuang-Sheng mengulurkan tangannya, lalu kekuatan hisap melonjak keluar untuk menghisap buah spiritual. Kekuatan murni. Dia menatap buah spiritual hijau di tangannya lalu tersenyum tipis. Ini hanyalah buah spiritual biasa, tetapi memiliki kekuatan yang sangat murni. Seseorang dapat membayangkan betapa dahsyatnya kekuatannya yang terkandung dalam buah-buah roh yang bermutu tinggi. Tempat yang luar biasa, kata Chu Kuang-Sheng dengan gembira. Jika dia dapat menemukan beberapa buah spiritualitas berkualitas tinggi, mungkin dia akan mampu meningkatkan kultivasinya ke puncak tingkat kedua. Akan tetapi, meski begitu, dia juga sangat tahu bahwa buah spiritual tingkat tinggi itu berharga dan tidak mudah untuk ditemukan. Ayo, kita ke sana dulu. Chu Kuang-Sheng menatap kuburan di kejauhan, segera menekan gejolak dalam hatinya, lalu melangkah maju. Sepanjang jalan, mereka melewati kebun buah roh selama setengah jam. Jangankan buah-buahan roh yang berkualitas tinggi, bahkan buah roh yang berkualitas sedang pun tidak mereka temui. Kemanapun Anda memandang, hanya melihat buah roh dengan kualitas biasa. Mengapa buah roh dengan kualitas tinggi sangat langka? Chu Kuang-Sheng mengerutkan kening. Awalnya, dia berpikir untuk menelan beberapa buah spiritual berkualitas tinggi untuk meningkatkan kultivasinya ke puncak ke tingkat kedua. Tetapi sekarang tampaknya ia terlalu banyak berharap. Karena mereka belum melihat satu pun buah roh berkualitas seperti yang ini sejauh ini. Buah spiritual dengan kualitas lain tidak berguna bagiku. Jika aku tidak dapat menemukan buah spiritual dengan berkualitas tinggi,
Aku hanya bisa menyerah. Cukuangseng menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, ekspresi Ratu Feng tiba-tiba berubah. Lalu dia berbalik untuk melihat ke suatu tempat di taman buah spiritual. Ada pergerakan di sana. Begitu dia berucap, raut wajah Cukuangseng tiba-tiba bergetar dan kilatan cahaya memancar dari matanya. Seseorang sedang berkelahi. Cukuangseng bisa langsung merasakannya. Mata Ratu Fonik langsung berbinar. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Mari kita pergi ke sana untuk melihat-lihat. Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu." Cukuangseng mengangguk, dan mereka bertiga segera pergi, lalu terbang menuju tempat asal suara itu. Akulah orang pertama yang menemukan buah-buah spiritual ini. Mengapa aku harus memberikannya kepada kalian bertiga? Seorang lelaki berbaju kuning berkata dengan marah di bawah pohon buah spiritual. Di hadapannya berdiri beberapa pemuda berpakaian hitam yang tengah melotot ke arahnya sambil melipat tangan di dadanya. Raut wajah mereka penuh dengan rasa dingin. Siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Karena kami bertiga bersaudara telah menemukan buah spiritual ini, tentu kami tidak akan pulang dengan tangan kosong. Seorang lelaki berpakaian hitam melangkah maju, menatap dingin ke arah lelaki berpakaian kuning itu saat berkata, "Qian Yun, kalian dari Aula Pedang Spiritual. Apakah kalian ingin bertarung dengan kami dari Lembah Angin Hitam?" Mendengar ini, pria bernama Qian Yun menjadi marah. Orang-orang dari Lembah Angin Hitam ini begitu sombong, hingga mereka benar-benar menindas Aula Pedang Roh sedemikian rupa. Saudaraku, mulailah bertarung. Mungkinkah Aula Pedang Roh kita takut pada Lembah Angin Hitam? Seorang pria muda berpakaian putih berkata dengan ekspresi geram di wajahnya. Sambil berbicara, pemuda berpakaian putih itu mengepalkan tangannya. Lalu sebilah pedang hijau melesat keluar, menimbulkan suara nyaring. "Jangan impulsif," Qian Yu berteriak dengan suara rendah. "Tidak dapat dihitung berapa banyak orang yang berkumpul di sini. Jika mereka bertarung sampai mati bersama orang-orang dari Balai Pedang Roh di sini, itu hanya akan menguntungkan buat orang lain." "Kakak laki-laki," kata pemuda berpakaian putih itu dengan enggan. Qian Yun menggelengkan kepalanya lalu menghentikan pemuda berpakaian putih itu. Jika di tempat lain, tentu dia tidak akan begitu toleran. Namun pada saat ini, kita tidak boleh bersikap impulsif. Hahaha, kamu sebagai kakak benar-benar tidak berguna. Kamu bahkan tidak sebaik bawahanmu sendiri." Lelaki berpakaian hitam itu mengelak saat berkata dengan nada meremehkan. Setelah mengatakan ini, secara rasa dingin tiba-tiba melintas di matanya. Lalu dia berkata perlahan, "Sekarang aku tiba-tiba berubah pikiran. Aku menginginkan semua buah spiritual ini untuk Lembah Angin Hitam." "Anda?" Qian Yun sangat marah. Urat-urat di dahinya berdenyut-denyut. "Silakan ambil semua barangnya." Pria berpakaian hitam itu berteriak. Dan dua orang di belakangnya segera bergegas keluar. Langsung menuju Qian Yu dan yang lainnya. Pergi. Melihat orang-orang dari Lembah Angin Hitam mendekat selangkah demi selangkah, Qian Yu segera marah lalu bergegas keluar bersama pemuda berpakaian putih. Terdengar suara ledakan keras, dan gelombang udara mengerikan bergulung ke dua sisi, menerbangkan orang-orang dari Lembah Angin Hitam dan Aula Pedang Roh pada saat yang bersama. Ketika pria berbaju hitam itu langsung muntah darah dan jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Setelah bangun, mereka melihat ke suatu arah dengan ekspresi ketakutan saat berteriak, "Siapa itu?" Orang-orang dari Aula Pedang Roh juga berucap,
Kalau serangan tadi sedikit lebih hebat, mereka bahkan tidak akan punya tenaga untuk bangun. Hahaha, itu hanya beberapa buah spiritual. Kenapa kau harus repot-repot? Begini saja, bagaimana kalau kau memberikan semua buah spiritual ini kepada kami? Terdengar tawa kecil, dan puluhan sosok berjalan keluar dari kebun di sebelah, lalu menatap orang-orang dari lembah angin hitam dan aula pedang roh dengan ekspresi bahagia di wajah mereka. Siapa kamu? Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan kaget. Di depan kerumunan, seorang pria berjubah putih menjelentikan lengan bajunya. Pai Jian dari dinasti Gajah Suci. Mu Jianyu dari dinasti Aoki. Pria lain berpakaian hijau berkata sambil tersenyum tipis. Setelah mendengar dua kalimat ini, orang-orang dari lembah angin hitam dan balai pedang roh langsung terkejut. Bagaimana orang-orang dari dua dinasti besar terlibat dalam peristiwa hari ini? Apakah kamu ingin aku secara pribadi memintamu untuk pergi? Pai Jian menyapu ke arah orang-orang yang panik dari kedua kekuatan besar itu. Wajahnya tiba-tiba berubah dingin dan dia berteriak, "Keluar dari sini!" Orang-orang dari lembah angin hitam dan aula pedang roh langsung gemetar, dan wajah mereka menjadi pucat. Meskipun dalam hati mereka tidak rela, mereka tidak punya pilihan lain selain menelan buah pahit dari ini di bawah penindasan kedua dinasti besar itu. Ayo pergi. Pria berpakaian hitam itu melambaikan tangannya untuk menuntun kedua orang lainnya pergi. Melihat ini, orang-orang dari aula pedang roh tidak punya pilihan selain pergi. Saat ini, mereka membuat gaun pengantin untuk orang lain. Bagaimana orang-orang rendahan ini memenuhi syarat untuk menikmati harta karun seperti itu? Wajah Bai Jian tampak sombong. Dia menoleh ke arah lelaki berbaju hijau itu saat berkata sambil tersenyum. Saudaramu, bagaimana kalau kita membagi buah spiritual ini secara merata? Mu Jinyu mengangguk lalu tersenyum. Mari kita lakukan apa yang dikatakan saudara Bai. Oke. Wajah Bai Jian berseri-seri karena kegembiraan. Dia menjentikan jarinya dan seberkas cahaya melesat keluar, lalu berubah menjadi jaring raksasa yang bersinar dengan cahaya spiritual di udara, langsung menutupi pohon spiritual. Dilihat dari postur tubuhnya, ia tengah bersiap mengambil buah roh sekaligus mencabut pohon buah roh itu. Dengan cara ini, pohon buah roh yang dapat menghasilkan buah roh yang unggul juga akan mati sepenuhnya. Di bawah naungan jari raksasa, tepat saat hendak menyentuh pohon buah spiritual, energi pedang melesat keluar dari samping dan langsung menebas jaring raksasa itu. Ketika keduanya bertabrakan, suara ledakan keras terdengar, dan jaring raksasa itu langsung terkoyak oleh energi pedang, lalu berubah menjadi titik-titik cahaya, lalu menghilang di depan pohon buah roh. Siapakah orang buta yang hingga berani mempermainkan dinasti Gajah Suci kita? Wajah Bai Jian langsung berubah muram, dan dia menatap dingin ke sisi pohon buah roh. Membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya. Pendekatan terhadap dinasti Gajah Suci benar-benar sombong. Terdengar suara yang keras. Sesosok pemuda keluar dari hutan dan langsung melihat ke arah dua dinasti besar. Chu Guangsheng. Wajah Bai Jian tampak terkejut ketika mata mereka tertuju pada wajah muda itu. Orang-orang dari 9 dinasti sangat akrab dengan orang ini, dan hanya sedikit yang tidak mengenalnya. Apa? Hanya dengan kau sendiri? Kau ingin bersaing dengan kedua dinasti kita untuk mendapatkan buah spiritual yang tingkat tinggi?
Baijan mencibir. Bakat orang ini memang menonjol di kalangan generasi muda, bahkan melampaui para jenius di 9 dinastinya. Tapi lalu kenapa? Sebagai kaisar dinasti Gajah Suci, bagaimana mungkin dia takut pada seorang junior? Terlebih lagi, orang-orang dari dinasti Aoki juga di sini. Bagaimana jika kita termasuk di dalamnya? Sebuah suara jernih terdengar, dan di tengah keharuman, Ratu Feng dan Feng Ling'er muncul. Dinasti Su Feng, Ratu Feng. Pupil mata Baijan langsung mengecil, dan wajahnya menampakkan ekspresi terkejut. Bagaimana wanita ini bisa bersama dengan bocah itu? Aneh sekali. Mu Jinyu yang tadinya diam saja juga menunjukkan sedikit emosi ketika melihat Ratu Feng hadir. Jika wanita ini ditambahkan ke dalam pertarungan, kedua dinasti besar mereka tentu akan jauh lebih waspada. Akan tetapi, meskipun mereka waspada, mustahil mengharapkan mereka melepaskan untuk buah roh unggul yang telah mereka peroleh. Itu sungguh buah roh unggul ya. Saat kedua dinasti besar itu bimbang dalam pikiran mereka, Chu Guangsheng menoleh untuk melihat pohon buah spiritual di sampingnya, dan tatapan berapi-api tiba melintas di matanya. Terima kasih.